Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Islami, pada kesempatan video ini kita akan menyimak kisah singkat penuh hikmah dari seorang nabi yang dikenal dengan ilmu dan ketekunannya, Nabi Idris alaihissalam. Siapakah beliau? Apa saja keistimewaannya? Mari kita ikuti kisahnya yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam sejarah Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Namun, tidak semua nabi disebutkan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran. Di antara mereka yang disebutkan dengan jelas adalah Nabi Idris alaihissalam, yang merupakan nabi kedua yang disebutkan namanya dalam Al-Quran setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan ketujuh dari Nabi Adam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir. Silsilah beliau adalah Idris bin Yard bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Shits bin Adam. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, beliau dikenal dengan nama Henoch atau Enok. Namun dalam Islam, beliau dimuliakan dengan nama Idris, yang diyakini berasal dari kata darasa, artinya belajar atau mengajar. Kisah Nabi Idris dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 2 kali, yakni pada surah Al-Anbiya dan surah Maryam. Kedua surah menyebutkan tentang kisah singkat Nabi Idris dari segi tingkah lakunya. Nabi Idris diperkirakan lahir di wilayah kuno Babilonia atau sekitar daerah Mesopotamia, wilayah yang kini meliputi Irak dan sekitarnya, dan berdakwah di sana sebelum akhirnya memimpin hijrah ke Mesir, mendirikan peradaban yang berpijak pada tauhid dan ilmu pengetahuan. Allah menganugerahkan kepada Nabi Idris kecerdasan luar biasa, keahlian dan hikmah dalam berbagai bidang, menjadikannya sebagai pelopor peradaban awal manusia, di antaranya 1. Manusia pertama yang menulis dengan pena, qalam. Nabi Idris adalah orang pertama yang diperintahkan Allah untuk menulis. Ia mengajarkan umat manusia cara menulis dan membaca. Dengan ini, ilmu dapat diwariskan dan berkembang. 2. Manusia pertama yang menjahit pakaian. Sebelum Nabi Idris, manusia hanya mengenakan kulit binatang. Beliaulah yang membuat pakaian dari kain, menjahitnya, dan mengajarkan cara menutup aurat dengan baik. 3. Menguasai berbagai bahasa dan ilmu pengetahuan. Beliau menguasai banyak bahasa, serta dikenal mengembangkan ilmu perbintangan, falak, ilmu hisab, dan pengobatan. Semua ini menjadi dasar bagi ilmu-ilmu yang berkembang kemudian. 4. Diangkat ke langit. Sebagaimana disebut dalam Quran Surah Maryam ayat 57, Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Dan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian aku diangkat ke langit keempat, dan aku bertemu dengan Nabi Idris." Nabi Idris diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Saat itu, masyarakat mulai menyimpang dari ajaran Nabi Adam dan Nabi Syed. Kaum dari Bani Qabil banyak yang menyembah api dan berhala, tenggelam dalam maksiat dan kebatilan. Nabi Idris berdakwah dengan lemah lembut, sabar dan hikmah. Meski sering dihina dan dicela, beliau tidak pernah berhenti menyeru kaumnya agar kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Saat kondisi sudah sangat buruk, Nabi Idris memimpin hijrah besar-besaran dari Babilonia ke Mesir bersama para pengikutnya yang setia. Di tanah baru ini, beliau membangun masyarakat berdasarkan tauhid, ilmu, dan keadilan. Menurut riwayat dari beberapa ulama seperti Ka'ab al-Ahbar dan Ibnu Jarir, Nabi Idris pernah memohon kepada malaikat agar bisa melihat surga dan neraka. Setelah ruhnya dicabut di langit keempat, Allah tidak mengembalikannya ke bumi. Ini sejalan dengan ayat yang menyebut bahwa beliau diangkat ke tempat yang tinggi. Namun, dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit
tentang wafatnya Nabi Idris, sehingga sebagian ulama memilih tawakuf, tidak memastikan atau menahan diri dari memberi keputusan atau penilaian. Demikianlah kisah singkat Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang Allah angkat ke tempat yang tinggi karena keimanan, ilmu, dan amalnya. Semoga kita bisa meneladani ketekunan dan ketaatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah teladan yang agung. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pelopor ilmu pengetahuan, peradaban, dan moralitas. Kejujurannya, kesabarannya, kecerdasannya, dan kegigihannya dalam berdakwah menjadi cermin cahaya bagi umat manusia sepanjang zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.